Kami mengumpulkan data-data klaim-klaim mereka, akuisi mereka ini untuk kewaspadaan kita bersama. Jangan sampai suatu ketika kita punya istri yang agak mancung dikit diklaim dari Bali Balang, kan repot itu. Lihat itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Tetap santun, tetap damai, tetap salam Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luweh bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap salam NKRI harga mati. Ini ada daftar sesuatu yang diakuisi atau diklaim oleh para habaib Bani Ba'alawi. Ini berdasarkan penelusuran dari tim investigasi, dan ini kredibel. Jadi banyak sekali sesuatu yang diklaim diakuisi oleh Bani Ba'alawi. Tujuan kami mengumpulkan data-data klaim-klaim mereka, akuisi mereka ini untuk kewaspadaan kita bersama. Jangan sampai suatu ketika kita punya istri yang agak mancung dikit diklaim dari Bali Balang, kan repot itu. Lihat itu guys, repot juga. Berikut daftar sesuatu yang diklaim oleh Bani Ba'alawi. Yang pertama adalah mengklaim tahlilan sebagai karya Ba'alawi. Tahlilan itu loh yang dibaca tiap malam Jumat, terus seumpama ada orang yang meninggal, itu kan itu bacaan tahlilan. Itu diklaim bahwa yang menciptakan tahlilan itu Bani Ba'alawi. Bagaimana mungkin? Itu yang menciptakan itu Sunan Ampel. Makanya bacaan tahlilan itu buktinya kalau itu sebelum Ba'alawi datang itu sudah ada tahlilan di tanah Jawa itu. Yang menciptakan, yang meramu, meracik bacaan tahlilan itu Sunan Ampel. Makanya bacaan tahlilan itu dari Sabang sampai Merauke itu sama sehotnya itu sama. Yo ada penambahan sedikit-dikit tapi sama. Terus bacaan sholawatnya yang ditahlilan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu ciri khasnya bacaan sholawatnya itu yang pertama. Jadi Bani Ba'alawi itu mengklaim bahwa tahlilan itu dari dia, dari mereka. Terus yang kedua, mengklaim pendiri NU dan Muhammadiyah adalah Ba'alawi. Tepuk tangan dulu guys. Mengakuisi yang bikin NU dan Muhammadiyah adalah Ba'alawi. Luar biasa ini. Yang mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama ya Mbah Hasyim Asy'ari, di sekolah juga ada. Terus yang mendirikan Jamiah Muhammadiyah ya Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan gitu. Ini bikin. Terus yang ketiga, nama Surabaya. Yang keempat, Tuanku Imam Bonjol diklaim sebagai Habib dari Ba'alawi. Itu loh pahlawan nasional, Tuanku Imam Bonjol. Itu diklaim bahwa itu terah atau keturunan Bani Ba'alawi. Wah, luar biasa ini. Terus yang kelima, Indonesia diklaim milik Yemen. Nah, Indonesia Nusantara itu diklaim milik Tarim Yemen, Yaman guys.
Terus yang keenam, kuburan-kuburan di kota Probolinggo ada 3 kuburan dibongkar oleh masyarakat karena kuburan bodong dan diklaim sebagai Habib Ba'alawi yang kemarin viral itu yang ketiga. Terus itu yang ke-6. Terus yang ke-7, bujuk jimat Banyu Sangkah Bangkalan Madura jadi Asegab. Asegab itu marga dari Ba'alawi, Bani Ba'alawi, tapi sudah diluruskan kabarnya. Terus yang ke-8, Wali Songo diklaim Ba'alawi, tapi dzurriyyahnya dianggap putus. Masa iya seluruh Wali Songo mandul nggak punya keturunan? Kan jadi mikir. Jadi pada saat mereka itu mengeluarkan statement bahwa telah Wali Songo itu putus dari jalur laki-laki, kan ya lucu itu lucu. Mau menanya sendiri terus diklaim bahwa Wali Songo itu masih terah Bani Ba'alawi, kan kelihatan banget serakahnya, semuanya mau diakuisi kan gitu. Terus yang ke-9, Habib yang bodoh atau gila lebih mulia dari 70 ulama. Wah, luar biasa ini sering-sering. Terus yang ke-10, Habib datang ke Indonesia untuk mencetak kiai dan ulama. Ini yang harus diluruskan ini. Habib yang datang ke Indonesia ini mencetak kiai dan ulama, tapi yang pas itu ya cari uang lah, cari fulus guys. Ya buktinya mereka mondar-mandir ke sana kemari, ke pondok sini, pondok situ, terus yang akrab-akrab datangi, Habib butuh uang, mau ke Cirebon, mau ke Jakarta ini, tolong dicariin ya, biar berkah hidup ente, biasanya seperti itu. Jadi kalau mereka mengatakan Habib datang ke Indonesia mencetak kiai dan ulama, yuk bohong itu, tidak benar itu. Yang ke-11, mereka ngaku cucu Nabi, umat harus hormat kepada mereka. Habib maksudnya, ya kan? Aneh cucu Nabi. Kalau ente ndak takdiman wa takriman pada aneh, walat ente. Hidup ente tidak berkah, baunya surga tidak akan berkah gitu biasanya. Terus yang ke-12, mereka punya kunci surga dan neraka. Kalau ente mengikuti aneh masuk surga, tapi kalau ente berani sama aneh neraka. Jadi kunci surga dan neraka itu para Habib yang megang. Terus yang ke-13, rampok kuburan. Wah, kasar ini, rampok kuburan. Terus rampok kuburan banyak itu. Terus yang ke-14, mereka mengaku sebagai majikan orang pribumi. Wah, harus dilayani, aneh majikan. Ini biasa gitu, harus dilayani. Nah, mereka itu mengaku, mengklaim dirinya itu sebagai majikan. Majikannya para pribumi, pribumi itu budak kan gitu. Yang ke-15, menghina kiai-kiai lokal yang dekat dengan pemerintah dengan sebutan anjing. Padahal ada salah satu leluhur mereka malah dekat dengan Belanda, bahkan jadi anteknya. Yang mana Belanda itu jelas kafirnya, malah menjadi anteknya kan gitu loh. Yang 16, mengklaim bahwa bendera merah putih digagas oleh Ba'alawi. Oh, luar biasa ini. Lama-lama Indonesia diakuisi oleh mereka kan gitu. Yang ke-18, tawaf di Surabaya. Yang ke-19, mengklaim bahwa Fakih Muqaddam lebih tinggi derajatnya ketimbang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus muncullah untuk mengantisipasi faham-faham bahwa Fakih Muqaddam itu lebih tinggi dibandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama menciptakan syair Sidana Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah,
untuk menegaskan bahwa lebih tinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sudah kecium, gelagat-gelagat tidak beres dari Bani Ba'alawi kan. Yang ke-20 mengatakan bahwa sebelum Ba'alawi datang ke Indonesia, pribumi masih menyembah pohon, batu, kan gitu lah. Masih dalam kemusyrikan, nyembah pohon, batu. Padahal tidak. Sudah muslim pribumi. Yang mengislamkan siapa? Wali Songo. Faktanya seperti itu. Mayoritas sudah muslim. Yang ke-21, Habib Rizik adalah wali. Mereka yang mengatakan itu, mengakuisi, mengklaim bahwa Habib Rizik itu wali. Wali murid iya, punya anak sih, atau wali dalam definisi tuan gini, sering kuyuran, umroh, tidak pulang-pulang kan gitu loh. Yang ke-22 suka mengkapitalisasi nasab keturunan Nabi, seolah-olah nasab mereka adalah paling soheh dan merasa bahwa nasab yang tercatat di Robitoh Alawiyah adalah nasab yang tidak tercatat di Robitoh Alawiyah adalah nasab palsu. Ini fakta loh guys. Jangan bilang ini dari tim investigasi kredibel. Jadi suka mengkapitalisasi nasab keturunan Nabi, seolah-olah nasab mereka itu yang paling soheh, yang paling sikoh, yang paling nganu. Jadi yang di luar Robitoh Alawiyah itu wah doif, palsu semua. Anggapan mereka seolah-olah keturunan Nabi itu hanya dari catatan Robitoh Alawiyah saja. Padahal kenyataannya nasab mereka lah yang masih diragukan secara ilmiah, bahkan terputus secara sanad nasab. Ya kan? Tesis Kiai Haji Imaduddin Robitoh Alawiyah tidak mampu membantah bungkam 1000 bahasa hari ini. Karena apa? Tidak punya data. Cuma itu ada. Yang ke-23, tokoh PKI bermarga Al-Aidid, meskipun mereka ngeles, ada. Jadi marganya itu Aidid, itu tokoh PKI, tapi ngeles, tidak mengakunya. Yang ke-24 ada pendeta dari marga Asyikab. Terus yang ke-25 Rizik Sihab dikatakan gurunya NU. Wah, luar biasa ini. Yang ke-26 kalah narasi lawan bicara dituduh Syiah, dituduh Dajjal kan gitu. Kalah narasi lawannya itu langsung tuduh Syiah dari dulu itu. Yang ke-27 mereka bebas menikahi wanita pribumi, sementara perempuan dari klan mereka tidak boleh menikah dengan lelaki pribumi alias seenaknya sendiri. Laki-lakinya klan Ba'alawi bebas mau menikah dengan perempuan pribumi semaunya sendiri, tapi kalau perempuannya tidak boleh. Yang ke-28 situs makam di Priok adalah leluhur Ba'alawi, padahal makam palsu atau kosong kan gitu kan. Yang dulu itu ramai. Yang ke-29 mengaku-ngaku orang lain menjadi bapaknya. Yang ke-30 gonta-ganti kakek. Yang 31 bisa mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam semalam. Wajeng Nabi bisa tok mosok 70 kali. 32 mengklaim Habib tukang maksiat, telapak kakinya lebih mulia daripada kepala kiai. Luar biasa. Yang ke-33 klaim tidak usah belajar kitab, yang penting cinta Habib pasti masuk surga. Makanya kebanyakan Habib itu tidak pernah mondok, jarang yang mondok, ya ada cuma sedikit. Yang ke-34 menikah dengan wanita Ba'alawi sama dengan berzina. Waduh, berat ini. Padahal menikah loh, sudah resmi secara ijab kabul, secara syariat Islam sudah sah. Tapi di sini dihukumi berzina dan harus mengembalikan keperawanannya yang berat. Yang ke-35 rumah tempat mengumandangkan proklamasi di Jalan Pegangsaan nomor 56 diklaim milik Bani Ba'alawi. Kenyataannya bukan milik Bani Ba'alawi. Mereka pendatang, tidak punya milik, tidak punya rumah. 36 Sayyid Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut, padahal hijrah ke arah timur yaitu daerah India Pakistan. Yang ke-37 makam Sayyid Ahmad bin Isa di Huzaisah, Yemen
Padahal makam aslinya di Najaf, Irak. Habib bisa memadamkan api neraka dan bisa mendikte malaikat mungkar dan nakir. 39. Mengajarkan jamaahnya untuk membuat makam palsu yang bisa mendatangkan roh orang yang sudah mati. Yang ke-40, menunda siksa kubur jika ada Habib lewat kuburan. Lewat tok, siksa kubur tertunda, guys. Luar biasa. Dan ini masih bertambah lagi. Klaim-klaim mereka, akuisi mereka terus bertambah. Makanya waspadai gerakan mereka sebelum kekacauan sejarah ini terjadi. Kita harus mengantisipasinya. Jangan sampai istri kita yang hidungnya mancung diakuisi oleh mereka. Kan berat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.